Bisnis model yang pertama yang akan kita bahas itu merupakan razor and blade. Ya, ini merupakan suatu bisnis model yang menarik gitu ya, di mana suatu produser atau perusahaan itu menawarkan base product, harga produk basisnya dengan harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Nah, lalu perusahaan tersebut menjual produk pendamping gitu ya dengan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan base product. Jadi ada dua nih di Razor and Blake, ada base product, ada produk pendamping. Base produknya dikasih harga yang murah, even bahkan gratis gitu. Sementara produk pendampingnya itu dijual dengan margin yang tinggi. Nah, di sini ada konsep subsidi gitu ya, di mana base product itu disubsidi oleh produk pendamping yang memiliki harga atau margin lebih tinggi tersebut. Ini ada beberapa contoh gitu ya yang ada di dunia gitu ya. Contohnya misalnya HP, di mana HP itu biasanya menjual printer dengan harga yang murah gitu ya. Sementara cartridge-nya dia itu atau tintanya dia itu dijual dengan harga yang mahal. Jadi printer ini merupakan base product dari HP yang dijual dengan harga murah. Tujuannya apa? Untuk menggait sebanyak mungkin pelanggan untuk membeli printernya gitu ya. Tapi ketika orang sudah membeli printer, dia tentu akan membutuhkan tinta untuk mencetaknya. Nah, tintanya inilah yang memiliki margin lebih tinggi di HP gitu ya, yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Ini merupakan konsep yang saling terikat gitu ya. Base produknya printer dijual harga murah, sementara produk pendampingnya tinta dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian di dunia food dan juga beverage ada ini ya, brand namanya Nespresso gitu ya. Nah, ini Nespresso itu base produknya adalah mesin pembuat kopinya gitu ya. Mesin pembuat kopinya itu biasanya dijual dengan harga yang ya relatif lebih murah dibandingkan dengan mesin pembuat kopi pada umumnya gitu ya. Cukup cukup murah lah untuk brand itu gitu. Sementara dia dilengkapi dengan produk pendamping gitu ya, yaitu biji kopinya yang itu dijual dengan margin yang lebih tinggi. Jadi base produknya adalah mesin pembuat kopinya, sementara produk pendampingnya itu adalah biji kopinya yang dijual dengan lebih mahal. Ini adalah contoh razor and blade di Nespresso. Nah, kemudian di dunia entertainment gitu ya, kita melihat contohnya di gaming gitu ya. Di gaming ada model bisnis razor and blade yang diterapkan oleh Sony PlayStation gitu ya. Sony PlayStation itu menjual konsol gitu ya, konsolnya itu relatif terjangkau gitu. Itu adalah base produknya. Konsol itu base produknya yang dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Cukup murah lah gitu ya. Mungkin kalau kita melihat PS5 sekarang mungkin sekitar 10 juta sampai 15 juta gitu ya, tergantung dari serinya, cukup affordable. Nah, tapi PlayStation nggak hanya dari base product itu mendapatkan keuntungannya, tapi dari kerjasama penjualan gaming gitu. Penjualan gamenya itulah yang memiliki margin lebih tinggi. Jadi ini adalah contoh razor and blade gitu ya untuk dunia gaming. Ini saling melengkapi gitu ya. Contohnya tadi yang HP, tintanya itu biasanya ya hanya bisa dipakai untuk printer HP gitu ya. Sementara yang Nespresso biji kopinya ya eksklusif cuma bisa dipakai untuk mesin pembuat kopinya Nescafe. Nah, kemudian PlayStation juga seperti itu gamingnya ketika kita sudah membeli edisi PS gitu ya, edisi PS5 dan segala macamnya ya biasanya itu hanya bisa dipakai untuk PlayStation gitu ya. Yang Xbox gamenya Xbox ya hanya bisa dipakai untuk Xbox. Itu merupakan Razer and Blade. Nah, ini contohnya yang lain gitu ya, variasi, sedikit variasinya dari Razer and Blade itu ada namanya reverse Razer and Blade gitu ya. Nah, ini contohnya adalah Apple gitu ya. Apple ini sedikit kebalikannya dari konsep Razer and Blade pada umumnya yang menjual base produk dengan harga lebih murah dan produk pendampingnya dengan harga atau margin lebih tinggi. Nah, kalau Apple biasanya dia menjual base produknya itu relatif mahal gitu. Contohnya MacBook Pro, contohnya iPhone gitu ya, atau iPad. Itu kalau misalnya dibandingkan dengan laptop lain atau mungkin handphone lain atau mungkin tablet yang lain, mungkin harganya sedikit premium atau sedikit lebih tinggi.
Nah, namun di sini Apple melengkapinya gitu ya, base product itu dengan produk pendamping gitu ya, misalnya apps ataupun yang lain-lainnya gitu ya. Produk pendampingnya itu dengan harga yang atau margin yang relatively lebih kecil. Ini adalah model bisnis dari Apple, yaitu reverse razor and blade.